wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad alladhi man iqtada bihi nala rushdahu wa hudah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin muhtaramin al-asatidzah al-kurama wal izzah, khususan yang lebih yang ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Hidayat dan sedaya yang saya muliakan, merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ditunjukkan mendapatkan hidayah, dipegang pada agama Islam, kepada iman, dan merupakan nikmat yang besar kita bisa menjalankan agama Islam dengan baik. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan termasuk nikmat yang besar adalah kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Termasuk menjalankan agama Islam selain itu kita menjalankan sholat, puasa, apalagi zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain adalah kita benar-benar merasa kita itu punya seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, yang diutus, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Maka dari situ di dalam para pelajar, para ulama itu ada hadis yang dari awal sampai akhir itu para perawi, para murid itu mengambil dari gurunya, itu adalah hadis yang pertama kali yang didengar dari guru. Setiap pelajar atau setiap alim, orang alim itu akan bilang seperti ini adalah awal hadis yang saya dengarkan dari guru saya. Terus saya bilang, saya waktu ketemu beberapa masyayikh, beberapa ulama, ini sebelum beliau bercerita apa-apa, saya minta, ya Syekh, beri ijazah saya, beri saya dengarkan hadis, yang hadis itu adalah awal hadis yang dengan awal dengar dari Syekh Panjainya. Terakhir kemarin, baru beberapa hari kemarin, ada Syekh dari Mesir, nama Syekh Abdul Aziz Asyawi, datang ke pondok kami di Pondok Salam. Awal beliau datang, telah ngobrol sejenak, terus saya matur, ya Syekh, sebelum menjenengan
mengingatkan kepada saya sebuah hadis, maka perdengarkan hadis yang disebut-sebut dengan awal hadis musalsal bil awaliyah, yang dengarkan pada ini. Awal yang jenengan dengarkan hadis itu dari jenengan, beberapa saya panjenengan. Kemudian beliau memperdengarkan hadis itu, yaitu hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang rahmat, orang-orang yang belas kasihan ini dirahmati, dibelas kasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Belas kasihanilah, rahmatilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit akan memberi rahmat kepada kamu. Nah, hadis ini Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Beliau memperdengarkan hadis kepada saya. Jadi saya awal hadis yang saya dengar dari Syekh Abdul Aziz Asy-Syiawi Al-Faqih Al-Syafi'i Al-Faqih Syafi'i di Mesir, ini adalah hadis. Ini tradisi para ulama. Bahkan mereka sering memperdengarkan hadis ini sebelum memperdengarkan hadis yang lain. Kayak ini disebut nama musalsal bil awaliyah. Kayak mengajarkan kepada para ulama, pada penerus-penerusnya untuk selalu orang itu penuh dengan selalu merahmati, selalu memberi belas kasihan kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang ada di bumi. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran yang Rasulullah SAW diutus rahmatan lil inna arsalnaka rahmatan lil. Sesungguhnya kami mengutus kamu menjadi rahmatan sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat kepada alamin. Dan alhamdulillah ini tidak usah di nomor tahu dengar ini sudah di sini sudah penuh dengan rahmat kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang lemah. Dan ini dipesani oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat banyak, yang ma'ruf, yang mungkin sudah kenal semuanya, tahu semuanya, ana wa kafirul yatimi kahataini, termasuk merahmati kepada orang yatim yang ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah, kahataini fil jannah. Jadi saya dengan orang yang merawat, mengasuh anak yatim juga kahataini. Banyak hadis bagaimana kalau dia mau memberi makan kepada anak yatim. Al-bait khairu baitin alladzi fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baiknya rumah, keluarga adalah yang situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seterusnya. Wa syarru baitin baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya keluarga atau rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Alhamdulillah di sini juga tidak hanya anak yatim, anak-anak biasa juga banyak, mungkin lebih banyak lagi. Yang lebih banyak lagi bukan anak yatimnya, dan ini termasuk adalah rahmatan lil, termasuk adalah mewujudkan rahmatan lil alamin, mewujudkan rahmatan lil alamin. Ini yang benar-benar rahmat yang sesuai dengan syariat. Kadang-kadang seperti wonten rahmat yang tidak sesuai dengan syariat, tapi untuk perasaan saja. Kadang-kadang seperti ini, kita ini rahmat yang sesuai dengan syariat, dan ini sangat-sangat sesuai dengan syariat dan bahkan dianjurkan oleh syariat. Saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
berlanjut terus. Dan seperti yang tadi disampaikan, ini tidak hanya bulan apa ini, bulan Muharram, tapi tiap bulan. Dan ini tiap bulan, alhamdulillah. Biasanya kalau di mana-mana itu biasanya tanggal 10, makanya saya kaget. Kok tanggal 1 ini santunannya? Biasanya kan tanggal 10. Karena memang ada hadis walaupun dhaif, secara umum juga lebih baik menyantuni anak yatim. Tanggal 10 juga ada dorongan khusus walaupun itu bukan hadis yang sahih, tapi andai kata dijalankan baik-baik saja lah, itu baik-baik saja. Nah, tapi alhamdulillah ternyata di sini tiap bulan saya mau kan ini benar-benar berlangsung terus. Amin. Sampai ini menjadi tinggalan sampai kita meninggalkan ini masih terus berjalan sehingga termasuk menjadi sunnah, termasuk menjadi kebiasaan, dan orang yang mengawali kebiasaan itu pasti akan mendapat aliran terus, juga ditiru oleh yang lain. Karena kebanyakan kalau santunan itu ya hanya satu tahun sekali, 1 tahun mungkin 2 kali ada munasabah apa. Tapi yang kita harapkan adalah santunan yang berkelanjutan. Sedaya yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang juga kita harus pikirkan, yang kita harus Rasulullah ketika seperti ini, laisal faqir man yarudduhu luqmatun aw luqmatan aw tamratun aw tamratan. Orang fakir itu bukan kok orang yang diberi 1 kurma, 1 biji kurma, 2 kurma terus kemudian pulang. Bukan itu. Tapi orang fakir adalah orang yang dia punya, ini bahasa pulau, saya bahasanya lupa, tapi jelas bahasanya isinya seperti ini. Adalah orang yang dia tidak pernah minta, sehingga tidak diketahui orang tersebut adalah orang yang sangat butuh. Punya anak yatim, insya Allah mau jelas anak yatim, cuman ya jangan kadang-kadang ada orang yatim yang mungkin keluarganya ini gak patek pokoknya gak memperlihatkan, tidak memperlihatkan. Nah, ini lebih diperhatikan oleh orang-orang yang seperti ini. Karena Rasulullah ketika orang fakir itu bukanlah orang yang meminta kemudian diberi 1 kurma, biji kurma, 2 biji kurma kemudian dia pergi, sudah puas. Artinya orang itu sudah sangat fakir. 1 kurma mawon kamu puas pun pergi. Itu zaman dulu. Karena zaman dahulu itu memang fakir benar. Jadi diberi 1 kurma itu sudah puas. Makan 1 kurma itu sudah merasa puas. Dan itu saya yakin orang tidak akan puas kalau orang itu masih sedikit punya. Wong dikit 1 kurma kok pun puas. Itu ketika Kanjeng Nabi bukan orang fakir. Yang fakir adalah orang yang tidak pernah minta sampai orang itu tidak tahu kalau dia itu butuh sebenarnya. Dan ini pasti saya yakin juga ada anak-anak yatim atau anak-anak duafa yang seperti ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan inilah yang pas untuk setiap daerah ke daerah sini pasti akan lebih tahu orang ini yang punya, orang ini yang punya, itu pasti lebih tahu daripada orang yang lain, orang yang jauh. Itulah pentingnya
pentingnya apa ini bekerja sama antara orang yang mengeluarkan zakat atau yang memberi infak dengan orang yang ada di sekitar. Dan orang yatim juga, kalau yatim yang perlu diperhatikan juga yang seperti ini. Sudah yang dimuliakan ini Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak manjang-manjangkan. Kalau saya hanya menjadi semangat, semoga ini akan berlanjut terus. Apalagi ini di sini adalah pendidikan atau ilmu yang dari kecil ini yang benar-benar akan masuk kepada jiwa mereka yang akan itu dibawa sampai tua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tempat ini adalah tempat yang berkah, yang selalu dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang ditransfer kepada anak-anak, dan semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang kelak menjadi menjadi anak-anak yang soleh, yang sangat bermanfaat untuk bangsa, karena masa ini adalah masa kebangkitan Islam. Semoga anak-anak ini